juga keluarga Anda. Terima kasih Anda senantiasa menyimak video-video di channel ini. Untuk Anda yang ingin mendukung channel ini, silahkan Anda bisa tekan tombol subscribe, bisa tekan tanda like, dan juga bisa membagikan video-video di channel ini. Kita ketemu lagi di Inspirasi Mr. Masker, di mana kali ini saya ingin melanjutkan video sebelumnya tentang bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan dengan kekuatan pikiran kita. Ini adalah video bagian kedua, lanjutan dari video sebelumnya, di mana dalam video kali ini saya ingin mengajak Anda bagaimana kita mengubah mindset atau mengubah pola pikir kita atau cara pandang kita. Mengubah mindset ini adalah salah satu cara untuk memaksimalkan kekuatan pikiran kita. Lantas bagaimana kita melakukannya? Langkah-langkah apa yang harus kita persiapkan dan harus kita lakukan untuk mengubah mindset kita? Mengubah mindset teman-teman bukan hal mudah. Akan ada sebuah pertentangan antara anggapan-anggapan lama Anda, prinsip-prinsip yang tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda, itu nanti akan beradu dengan pandangan-pandangan baru Anda, akan berbenturan dengan anggapan-anggapan baru Anda. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah cara yang efektif dan tepat agar kita benar-benar bisa merubah mindset kita, mengubah cara pandang lama menuju cara pandang baru yang tentunya lebih baik. Langkah awal yang kita lakukan teman-teman, kita bisa melakukannya dengan cara sederhana, yaitu dengan duduk dan diam. Cara ini mungkin terlihat sepele, atau mungkin bagi Anda sepintas tidak memiliki relevansi dengan mengubah pola pikir. Tetapi inilah yang pernah saya lakukan teman-teman. Duduk diam. Bukan sekedar secara fisik kita lakukan, tetapi ada makna di balik duduk dan diam. Ketika kita sedang dalam masalah, ketika kita sedang terpuruk, pasti yang ada dalam pikiran kita adalah hal-hal yang negatif. Mungkin di sana ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kebingungan, rasa was-was, ya, dan pikiran-pikiran negatif lainnya. Dan apa yang terjadi terhadap tubuh Anda ketika pikiran Anda dipenuhi oleh pikiran-pikiran negatif tadi? Saat pikiran Anda gelisah, tubuh Anda pasti tidak akan bisa diam. Anda mungkin akan bergerak ke sana kemari, mondar-mandir, ya. Mungkin tangan Anda tidak bisa diam. Sebentar mungkin pegang handphone, sebentar mungkin melihat jam, dan berbagai macam gerak aktivitas yang dilakukan oleh tubuh kita atas respon terhadap pikiran kita. Secara nyata juga kita bisa melihat ketika Anda sedang bingung, Anda sedang panik, Anda sedang kalut, Anda benar-benar sedang khawatir, sedang cemas. Mungkin tidak sedikit dari Anda yang justru pergi ke sana kemari, curhat ke teman A, curhat ke teman B, ya. Mungkin Anda mencoba mencari solusi ke sana ke sini. Itu semua adalah reaksi dari apa yang ada dalam pikiran Anda, sehingga Anda tidak nyaman untuk duduk. Tubuh Anda akan merespon pikiran Anda, ya. Nah, oleh karena itu, kegiatan duduk ini adalah kita memaksa pikiran kita melalui tubuh kita untuk diam, ya, untuk tenang. Kita mencoba untuk menetralisir segala pikiran negatif yang ada dalam pikiran kita dengan cara duduk tadi. Kita lawan reaksi yang muncul dari pikiran-pikiran negatif itu dengan tetap tidak menggerakkan tubuh kita, dengan kita tidak pergi ke sana kemari. Oleh karena itu, nantinya Anda harus meluangkan waktu Anda untuk duduk, untuk menetralisir segala pikiran-pikiran negatif Anda. Tujuan akhirnya adalah agar kita memperoleh ketenangan dalam pikiran kita. Bukan hanya sekedar duduk saja teman-teman. Ya, bukan hanya sekedar bersandar pada bangku, atau mungkin Anda duduk di lantai, duduk bersila. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi Anda harus membarengi kegiatan duduk Anda dengan diam. Diam secara fisik adalah tidak bergerak, tidak melakukan kegiatan apapun. Tetapi dalam hal ini, konsep diam itu memiliki makna yang lebih dalam, yaitu kita mengajak pikiran kita
untuk fokus kepada sesuatu, untuk mengamati, untuk memahami akan sesuatu. Nah, sesuatu apa yang harus kita amati? Sesuatu apa yang harus kita simak? Dalam diam tersebut, teman-teman, kita akan mengamati, kita akan menyimak, dan kita akan mencoba untuk menangkap solusi apa, jalan keluar apa yang diberikan kepada kita oleh Tuhan melalui semesta. Dengan kita diam, kita akan lebih fokus, lebih mudah untuk menangkap pesan-pesan dari Tuhan melalui semesta, tuntunan-tuntunan yang Tuhan berikan, petunjuk yang Tuhan berikan melalui semesta. Jika Anda tidak mampu untuk diam, tidak mampu untuk fokus kepada pikiran Anda tidak akan mampu menangkap apa yang Tuhan inginkan dari perjalanan hidup yang saat ini Anda alami, atas keterpurukan Anda, atas masalah yang Anda tanggung saat ini, atas segala problematika kehidupan Anda. Anda tidak akan mampu menangkap apa makna, apa maksud dan tujuan Tuhan, bagaimana Tuhan ingin dalam saya menjalani kehidupan ini. Dibutuhkan fokus. Maka kita mencoba untuk diam. Sama seperti kita pada saat masih sekolah, teman-teman. Begitu guru pengajar masuk, dosen Anda masuk, atau mungkin orang yang memberikan materi, yang memberikan ceramah, sudah siap untuk menyampaikan materinya, maka disitulah kita diminta untuk duduk, diam, dan tenang. Tujuannya sekali lagi, agar kita mampu menangkap materi apa yang guru sampaikan, materi apa yang dosen sampaikan, materi apa yang narasumber berikan kepada kita. Ya, jadi kegiatan diam di sini tidak jauh berbeda pada saat kita masih sekolah. Namun yang berbeda adalah narasumber yang akan kita simak sebagai pembicara dalam diam itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan akan menyampaikan itu melalui semesta. Oleh karena itu, diperlukan fokus, diperlukan sebuah konsentrasi, benar-benar pemahaman yang mendalam, agar kita mampu menangkap apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui peristiwa perjalanan kehidupan yang saat ini kita alami. Nah, bagaimana kita bisa menangkap bahwa itu adalah pesan Tuhan, bahwa itu adalah petunjuk yang Tuhan sampaikan? Bagaimana kita bisa menangkap atau bisa membedakannya? Kita bisa menangkap apa yang Tuhan sampaikan melalui semesta, yaitu dengan menciptakan yang namanya kesadaran. Ada dua hal, teman-teman, dalam kita menciptakan kesadaran ini. Dua hal itu adalah sadar diri dan sadar Tuhan. Sadar diri adalah kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia ciptaan. Artinya, ada yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita? Sesuai iman keyakinan kita, kita percaya bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta kita. Disitulah kita mulai menyadari akan Tuhan, menyadari bahwa diri kita adalah ciptaan, dan menyadari bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta dari kehidupan kita. Termasuk perjalanan kehidupan yang saat ini kita alami, yang kita jalani, ini adalah kehendak dari Tuhan. Disitulah kita harus mulai untuk menyadari bahwa Tuhan menghendaki semua ini terjadi. PR kita dan tugas kita dalam diam ini adalah kita menangkap apa maksud dan tujuan Tuhan mengizinkan kita mengalami perjalanan hidup yang seperti ini. Ya, itulah makna dari diam yang sesungguhnya. Nah, di mana pada intinya dalam diam itu, teman-teman, kita akan menangkap dan harus bisa menemukan hal-hal baik yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Sebab Tuhan mempunyai hak penuh atas diri kita dan perjalanan hidup kita. Tetapi jika kita percaya bahwa Tuhan adalah Sang Maha Baik, maka seharusnya
yang kita temukan dalam peristiwa atau dalam kisah perjalanan kehidupan kita adalah hal-hal baik juga. Itulah PR kita dalam diam ini. Secara khusus, video berikutnya pada bagian ketiga, kita akan membahas apa yang harus kita lakukan dalam diam kita. Bagaimana kita menciptakan kesadaran untuk bisa menemukan apa maksud dan tujuan Tuhan mengizinkan kita mengalami perjalanan kehidupan yang seperti ini. Mungkin saat ini Anda terpuruk, mungkin saat ini ekonomi Anda kacau, mungkin finansial Anda saat ini benar-benar sangat minus. Anda mungkin dibebani hutang, Anda mungkin saat ini mengalami masalah keluarga, masalah percintaan yang berat, atau mungkin masalah pribadi Anda, trauma yang saat ini mungkin Anda alami. Itu semua teman-teman, kita harus bisa menemukan apa maksud dan tujuan Tuhan. Kita akan menemukan itu ketika kita sudah menciptakan kesadaran tadi. Sekali lagi, di video berikutnya kita akan bahas, karena itu membutuhkan sebuah penjabaran yang cukup panjang. Nah, tujuan dari kegiatan diam ini yaitu menemukan maksud dan tujuan Tuhan akan kehidupan kita yang kita alami saat ini, pada akhirnya nanti adalah agar kita bisa menciptakan ketenangan dalam pikiran kita. Setelah pikiran kita tenang, disitulah baru kita bisa merubah mindset kita, merubah pola pikir dan cara pandang kita. Karena untuk merubah mindset, merubah pola pikir, merubah cara pandang, seperti sudah saya singgung di awal video, bahwa kita akan membenturkan, kita akan merubah pandangan-pandangan lama kita dengan pandangan-pandangan yang baru. Sering teman-teman terjadi sebuah pertentangan, terjadi sebuah pergolakan batin, dan inilah kemudian yang membuat kita sulit untuk berubah, sulit untuk mengubah pandangan-pandangan kita. Oleh karena itu, kita membutuhkan yang namanya dasar keyakinan yang kuat, anggapan yang kuat, yang mampu untuk menggeser atau bahkan mengganti anggapan-anggapan lama Anda. Nah, anggapan yang kuat tadi itu bisa kita temukan dalam kesadaran diri pada saat kita melakukan duduk diam tadi. Ya. Mudah-mudahan Anda memahami inti dari video ini, ya, di mana saya ingin mengajak Anda untuk menyediakan waktu, meluangkan waktu untuk berani duduk dan berani diam, berani menenangkan pikiran Anda, merenung dan memahami apa maksud yang Tuhan inginkan atas segala kejadian yang kita alami saat ini. Tuhan punya maksud baik dan kita harus bisa menemukan maksud baik itu. Ketika kita sudah menemukan maksud baik, tujuan baik yang Tuhan inginkan atas kejadian kita, disitulah kita akan mulai memperoleh ketenangan pada pikiran kita. Setelah pikiran kita tenang, maka kita akan lebih mudah untuk merubah hal-hal apa yang harus kita rubah untuk memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik. Bangkit dari keterpurukan, menyelesaikan segala masalah, ya, membuang segala trauma, dibutuhkan sebuah ketenangan. Mudah-mudahan bermanfaat video ini teman-teman, bisa menjadi gambaran kepada Anda, bisa menjadi sebuah suntikan semangat, sehingga Anda menjadi lebih yakin bahwa Anda pasti bisa bangkit, bahwa Anda pasti bisa memperbaiki kehidupan Anda menjadi lebih baik. Harapan masih terbuka lebar, dan harapan itu masih akan terus ada teman-teman, selama Anda yakin dan percaya bahwa Anda mampu, bahwa Tuhan akan selalu menuntun Anda, memberikan yang terbaik terhadap kehidupan Anda. Ya, terima kasih Anda sudah menyimak video ini. Ini adalah video bagian kedua. Nantikan video bagian ketiga, di mana kita akan bersama-sama melangkah lebih jauh lagi untuk menuju bagaimana kita merubah pola pikir kita untuk menjadi lebih baik. Kita akan bahas di sana di video ketiga adalah bagaimana kita menciptakan kesadaran, baik itu sadar diri dan juga sadar Tuhan. Kita akan mulai mengupas dan menemukan apa maksud dan tujuan Tuhan di balik semua peristiwa, di balik semua hal perjalanan kehidupan yang saat ini kita alami. Ya, tetap semangat, tetap optimis teman-teman. Aktifkan tombol lonceng notifikasi Anda
agar Anda tidak ketinggalan kelanjutan dari video ini. Dan bagikan juga video ini ke teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain yang saat ini mungkin sedang dalam masalah bisa segera menemukan solusi. Terima kasih sekali lagi Anda sudah menyimak. Kita sambung dengan video berikutnya. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.